Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saparina. Baik, kali ini saya akan kembali memaparkan yaitunya tentang materi makroekonomi lanjutan, yaitu tentang pada bab 15 tentang a dynamic model of economic fluctuation. Yang mana pada bab ini nantinya kita akan menyajikan sebuah model yang akan disebut sebagai model dinamis permintaan dan penawaran agregat. Nah, model ini nantinya akan menawarkan lensa lain yang dapat digunakan kayak gitu untuk melihat fluktuasi jangka pendek dalam output dan inflasi serta dampak kebijakan moneter dan fiskal terhadap fluktuasi tersebut. Kemudian model ini secara eksplisit memasukkan respon kebijakan moneter terhadap kondisi ekonomi. Baik, selanjutnya dalam model dinamis penawaran permintaan dan penawaran agregat memaparkan bahwasanya bagaimana ekonomi bekerja dalam jangka pendek kayak gitu. Nah, model dinamis permintaan agregat dan penawaran agregat dibangun dari konsep-konsep yang sudah dikenal seperti kurva IS, yaitu yang mana kurva IS yang secara negatif menghubungkan suku bunga real dan permintaan barang dan jasa. Nah, kemudian juga ada kurva Phillips. Nah, yang mana kurva Phillips ini menghubungkan ya antara inflasi dengan kesenjangan output dan tingkat alamiahnya. Ekspektasi inflasi dan guncangan penawaran ekspektasi adaptif dan sebuah model sederhana dari ekspektasi inflasi. Nah, kemudian adapun elemen-elemen model kita akan menggunakan ya, ada beberapa notasi yang akan digunakan pada bab ini nantinya, yaitu yang pertama ada T ini sama dengan waktu, kemudian ada YT sama dengan output pada periode waktu T, kemudian YT-1 yaitu output yang mewakili output sebelumnya, kemudian ada YT+1 yaitu output yang mewakili output berikutnya. Nah, jadi inilah ya nantinya elemen-elemen yang akan kita gunakan kayak gitu. Beberapa notasi ya yang akan kita gunakan pada bab ini nantinya kayak gitu. Nah, kemudian kita lanjutkan yaitu ada 5 persamaan yang membentuk model agregat demand dan agregat supply ini dinamis. Yang pertama itu yaitu output permintaan barang dan jasa. Nah, adapun persamaan ya, persamaan dari permintaan barang dan jasa ini yang yaitu YT sama dengan Y bar T dikurang alfa dikali RT dikurang P ditambah epsilon T. Nah, yang mana
YT ini merupakan total output barang dan jasa. Kemudian ada Y bar T, di mana ini merupakan tingkat output alamiah perekonomian. Kemudian ada RT ya. RT ini merupakan tingkat suku bunga real. Tingkat suku bunga real. Kemudian ada epsilon T. Epsilon T ini merupakan lambang dari guncangan permintaan. Kemudian adapun A dan P merupakan parameter yang lebih besar dari 0. Nah, kemudian ya nah, kemudian dari persamaan ini kayak gitu, dari persamaan ini tadi kita dapat melihat ya kayak gitu, adanya hubungan negatif, antara tingkat suku bunga real dengan total output kayak gitu. Nah, tingkat suku bunga real ini berhubungan negatif ya dengan tingkat total output kayak gitu. Nah, yang mana ini disebut sebagai kurva IS. Nah, kemudian kita juga melihat ya kayak gitu. Ketika tingkat suku bunga real ini meningkat kayak gitu, maka meminjam menjadi lebih mahal. Dan ketika berinvestasi akan mendapat keuntungan yang lebih besar. Oleh karena itu, biasanya masyarakat akan cenderung lebih senang berinvestasi kayak gitu karena keuntungan akan lebih besar. Nah, kemudian adapun parameter A menunjukkan parameter alfa. Nah, parameter alfa ini menunjukkan seberapa sensitif permintaan terhadap perubahan suku bunga real. Nah, semakin besar nilai alfa, semakin besar pula respon permintaan barang dan jasa terhadap perubahan suku bunga real. Nah, jadi alfa ini juga mempengaruhi ya kayak gitu. Ketika semakin besar alfa, nah maka semakin besar pula respon permintaan barang dan jasa terhadap perubahan suku bunga real. Nah, kemudian ada parameter P. Nah, parameter P ya, di bagian sini kita melihat kayak gitu. Nah, adapun parameter P ini disebut juga sebagai tingkat bunga alamiah karena adalah tingkat suku bunga real di mana jika tidak ada guncangan permintaan barang dan jasa sama dengan tingkat output alamiah. Nah, jadi parameter P ini sebagai tingkat bunga alamiah kayak gitu. Karena jika tidak ada guncangan kayak gitu, jika tidak ada guncangan permintaan barang dan jasa sama dengan tingkat output alamiahnya. Kemudian ada epsilon T kayak gitu. Epsilon T ini yang mana tadi merupakan guncangan permintaan. Nah, guncangan permintaan yang mana yang mana merupakan guncangan permintaan acak dan rata-rata nilai variabel ini dan rata-rata nilai variabel ini adalah 0, tetapi berfluktuasi dari waktu ke waktu. Nah, jadi epsilon T ini kayak gitu. Rata-rata nilainya adalah 0. Nah, baik. Selanjutnya kita masuk pada persamaan yang kedua, yaitu tingkat suku bunga real atau disebut juga dengan persamaan Fisher kayak gitu. Nah, pada persamaan Fisher ini suku bunga real atau RT adalah suku bunga nominal atau IT dikurangi dengan ekspektasi tingkat inflasi di masa depan atau ET PT plus 1. Nah, jadi ini persamaannya. RT sama dengan IT IT dikurang ET
ETPT plus 1 kayak gitu. Nah, jadi pada persamaan Fisher ini ya yang berlaku kayak gitu. Nah, yang mana variabel RT ini merupakan tingkat suku bunga real. Tingkat suku bunga real, kemudian ada variabel IT. Variabel IT ini merupakan suku bunga nominal. Kemudian ada ETPT plus 1 yang merupakan ekspektasi yang terbentuk pada periode T dari inflasi T ke T plus 1 dari waktu yang akan datang kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga, model yang ketiga yaitu adalah inflasi kurva Phillips kayak gitu. Nah, pada ini inflasi dalam perekonomian ini ditentukan oleh kurva Phillips. Oleh kurva Phillips konvensional yang ditambah dengan peran ekspektasi inflasi dan guncangan penawaran eksogen. Nah, ini persamaannya ya kayak gitu. Yang mana PT ini merupakan inflasi saat ini. Kemudian ada ET minus 1 PT merupakan inflasi yang diperkirakan sebelumnya. Kemudian ada P dikali YT dikurang Y bar T. Kemudian ada VT. Nah, yang mana P ini diasumsikan dia besar dari 0. Kemudian ada VT ini merupakan guncangan penawaran, acak dan rata-rata 0. Nah, kemudian pada persamaan di atas, pada persamaan kurva Phillips ini ya, kayak gitu. Kita melihat kayak gitu, inflasi saat ini, PT ini, dia bergantung pada inflasi yang telah diperkirakan sebelumnya, atau ET minus 1 PT ini. Nah, jadi inflasi sangat bergantung kepada inflasi yang diperkirakan sebelumnya, kayak gitu. Nah, kemudian deviasi output dari tingkat alamiahnya, selain itu ya, inflasi ini juga bergantung kepada deviasi ini tadi YT dikurang Y bar T ini merupakan deviasi dari tingkat alamiah. Kemudian selain itu yang ketiga, inflasi juga bergantung kepada guncangan penawaran kayak gitu. Nah, kemudian parameter P ini yang lebih besar dari 0 akan memberitahu seberapa besar inflasi merespon ketika output berfluktuasi di sekitar tingkat alamiahnya. Nah, kemudian ada juga hal lain yang dianggap sama ketika output naik dan berada di tingkat alamiahnya atau YT besar dari Y bar T. Nah, perusahaan akan mengalami kenaikan biaya marginal sehingga mereka akan menaikkan harga dan kenaikan harga ini akan meningkatkan inflasi kayak gitu. Nah, ketika perekonomian sedang mengalami kemerosotan dan output berada di bawah tingkat alamiahnya, yang mana ya YT kecil daripada Y bar T, maka biaya marginal akan turun. Kemudian perusahaan akan juga menurunkan harga. Nah, dengan menurunnya harga ini, maka akan menurunkan inflasi kayak gitu. Jadi ini hubungannya ya, kayak gitu, hubungan antara uh, output dengan perekonomian. Nah, kemudian juga ada VT tadi ya, kayak gitu. VT atau guncangan penawaran kayak gitu. Guncangan penawaran ini adalah variabel acak kayak gitu, variabel acak yang rata-rata bernilai 0, tetapi dapat dalam periode tertentu dapat bernilai positif atau negatif. Nah, jadi meskipun rata-rata ya bernilai 0 kayak gitu, namun pada kondisi tertentu guncangan penawaran ini bisa juga bernilai positif ataupun negatif kayak gitu. Nah, kemudian
kita masuk ke model yang keempat, yaitu ekspektasi inflasi atau ekspektasi adaptif kayak gitu. Nah, untuk mempermudah, pada buku MenQ ini, diasumsikan bahwa masyarakat itu memperkirakan harga-harga akan terus naik pada tingkat inflasi saat ini. Sehingga didapatkan persamaan yaitu ET/PT plus 1, yang merupakan ini adalah ekspektasi ya, ekspektasi inflasi di masa yang akan datang sama dengan PT gitu atau inflasi pada saat ini. Nah, kemudian yang kelima yaitu tingkat suku bunga nominal. Nah, tingkat suku bunga nominal eh, yang memakai aturan kebijakan moneter kayak gitu. Adapun persamaannya yaitu IT. IT ini merupakan suku bunga nominal yang ditetapkan setiap periode oleh bank sentral. Nah, jadi IT ini merupakan suku bunga ya, suku bunga nominal yang yang telah ditetapkan oleh bank sentral pada periode tertentu kayak gitu. Kemudian ada P kayak gitu. P ini merupakan tingkat bunga alami. Kemudian ada Pi bintang T yang merupakan target inflasi bank sentral. Nah, kemudian adapun do Pi dan do Y besar dari 0. Nah, do Pi ini mengukur seberapa besar bank sentral menyesuaikan tingkat suku bunga ketika inflasi menyimpang dari targetnya. Nah, kemudian semakin besar DOPI ini, maka semakin responsif bank sentral terhadap deviasi inflasi dari targetnya. Kayak gitu. Nah, jadi DOPI ini berpengaruh ya terhadap responsif dari bank sentral kayak gitu. Kemudian ada DOI. DOI ini mengukur seberapa besar bank sentral mampu menyesuaikan tingkat suku bunga ketika output menyimpang dari tingkat suku bunga alamiahnya. Nah, kemudian semakin besar DOI ini, kayak gitu. Oh maaf, ini saya salah ya. Ini aturan Y. Nah, semakin besar DOI ini, maka semakin responsif bank sentral terhadap deviasi inflasi dari targetnya. Nah, jadi DOPI dan DOY ini berhubungan langsung dengan responsif ya, responsif dari bank sentral kayak gitu. Nah, di sini pada buku MenQ juga ada studi kasus ya, studi kasus tentang aturan Taylor kayak gitu, tentang aturan Taylor. Nah, yang mana ekonom John Taylor mengusulkan aturan kebijakan moneter yang sangat mirip dengan aturan kami, yang mana IFF ini merupakan target suku bunga nominal dana federal sama dengan Pi plus 2 plus 0,5 dikali P dikali Pi kurang 2 dikurang 0,5 GDP gap. Nah, ini 0,5 dikali GDP gap. Nah, GDP gap ini sama dengan ya 100 dikali Y bar dikurang Y di per Y bar. Nah, kemudian persen di mana PDB real berada di bawah tingkat alamiahnya. Nah, yang mana aturan Taylor ini cocok dengan kebijakan Fed dengan cukup baik. Nah, menurut aturan Taylor, suku bunga dana federal real, suku bunga nominal dikurangi inflasi harus merespon inflasi dan kesenjangan PDB. Nah, menurut aturan ini, suku bunga dana federal real sama dengan 2% ketika inflasi 2% dan PDB pada tingkat alamiahnya. Nah, dari persamaan di atas, dari persamaan ini tadi ya, kita juga dapat melihat kayak gitu. Konstanta pertama sebesar 2% ini dapat diinterpretasikan sebagai estimasi kayak gitu. Estimasi tingkat suku bunga alamiah dan konstanta kedua sebesar 2% kayak gitu.
2%, yang dikurangi dengan inflasi, inflasi ini ya, kayak gitu. Dapat diinterpretasikan sebagai target inflasi David. Nah, untuk setiap poin persentase PDB real naik di atas tingkat alamiahnya, suku bunga Federal Fund real naik atau target suku bunga nominal dana federal tadi ya naik 0,5%, naik 0,5% gitu. Nah, jika inflasi turun di bawah 2% atau PDB bergerak di bawah tingkat alamiahnya, maka suku bunga Federal Fund Rate akan turun juga kayak gitu. Nah, di sini kita bisa melihat ya kayak gitu. Gambar ini memperlihatkan kayak gitu. Yang mana pada gambar ini ditunjukkan bahwa tingkat dana federal kayak gitu, tingkat dana federal nominal aktual yang ini ya, yang warna pink kayak gitu. Dan tingkat target seperti yang ditentukan oleh aturan Taylor yang warna hijau ini kayak gitu. Uh, uh, yang mana kedua seri ini kayak itu cenderung bergerak bersama. Nah, berdekatan kayak gitu. Mulai dari awal ini kayak gitu sampai terakhir selalu berdekatan kayak gitu. Nah, kemudian kita masuk pada yang berikutnya yaitu menyelesaikan model. Nah, tabel 15.1 maaf, tabelnya tidak saya masukkan ya. Nah, tabel 15.1 mencantumkan persamaan variabel dan parameter dalam model-model. Nah, kita akan uraikan sebagai berikut kayak gitu. Adapun dalam tabel 15.1 itu ya, adapun variabel endogennya yaitu ada YT sama dengan output, kemudian ada VT, PIT merupakan inflasi, kemudian ada RT, RT merupakan suku bunga real, dan kemudian ada IT, suku bunga nominal, kemudian ada ET, PT plus 1, yang merupakan inflasi ekspektasi. Nah, ini ada 5 ya, variabel endogen, kayak gitu. Kemudian berikutnya ada variabel eksogen. Variabel eksogen, ada Y bar T. Y bar T merupakan tingkat output alamiah. Kemudian ada P bintang T yang merupakan target inflasi bank sentral. Kemudian ada epsilon T merupakan guncangan permintaan. Kemudian ada VT merupakan guncangan penawaran. Kemudian pada model tersebut juga ada variabel determinan ya kayak gitu. Variabel determinannya itu VT minus 1, yang mana ini adalah inflasi periode sebelumnya. Kemudian ada juga parameter kayak gitu. Ini ya kayak gitu. Kemudian ada juga parameter. Nah, parameter alfa. Parameter alfa ini merupakan responsivitas permintaan terhadap suku bunga rem. Kemudian ada P. P ini merupakan tingkat suku bunga alami. Kemudian ada P. P ini merupakan responsivitas inflasi terhadap output dalam kurva Phillips. Kemudian ada DOPI. DOPI ini merupakan responsivitas interest rate terhadap inflasi dalam aturan kebijakan moneter. Kemudian ada DOY. DOY ini merupakan responsivitas interest rate terhadap output dalam aturan kebijakan moneter. Nah, kemudian juga ada ya keseimbangan modal jangka panjang. Nah, keseimbangan modal jangka panjang mewakili keadaan normal di mana perekonomian berfluktuasi.
Nah, kemudian ada dua kondisi yang diperlukan untuk keseimbangan jangka panjang ini, kayak gitu. Nah, jadi ada dua kondisi ya yang diperlukan untuk keseimbangan pada jangka panjang, kayak gitu. Yang pertama itu tidak ada goncangan, kayak gitu. Nah, tidak ada goncangan ini menunjukkan ketika epsilon T, kayak gitu. Epsilon T sama dengan goncangan penawaran sama dengan nol. Nah, ketika epsilon T sama dengan goncangan penawaran sama dengan nol, maka ini menunjukkan kondisi tidak adanya goncangan pada model keseimbangan jangka panjang, kayak gitu. Kemudian adapun kondisi yang kedua yaitu inflasi bersifat konstan, kayak gitu. Yang mana inflasi bersifat konstan dilambangkan dengan VT-1 kayak itu sama dengan VT. Nah, yang mana VT-1 tadi inflasi periode sebelumnya ya. Inflasi periode sebelumnya sama dengan inflasi saat ini kayak gitu. Nah, ini menunjukkan inflasi bersifat konstan. Nah, jadi ada dua kondisi ini yang akan mempengaruhi keseimbangan model jangka panjang kayak gitu. Nah, kemudian memasukkan kondisi-kondisi sebelumnya ke dalam 5 persamaan model dan menggunakan aljabar menghasilkan nilai-nilai jangka panjang ini. Nah, output dan tingkat suku bunga real berada pada nilai alamiahnya. Nah, output dan tingkat suku bunga real berada pada tingkat alamiahnya ya, kayak gitu. Kemudian ada juga inflasi dan ekspektasi inflasi dan ekspektasi inflasi berada pada target inflasi dan tingkat suku bunga nominal sama dengan tingkat suku bunga alamiah ditambah dengan target inflasi. Nah, kemudian dari persamaan ini kayak gitu menunjukkan bahwa target inflasi ini ya kayak gitu. Target inflasi bank sentral yang ini hanya mempengaruhi inflasi. Nah, dia hanya mempengaruhi inflasi ya kayak gitu. Nah, kemudian ekspektasi inflasi ini ya kayak gitu. Dia hanya nah, ekspektasi inflasi dan suku bunga nominal yang ini ya kayak gitu. Nah, begitu. Nah, kemudian jika bank sentral menaikkan target inflasi, nah, maka ekspektasi inflasi dan suku bunga nominal akan meningkat dengan jumlah yang sama. Nah, jadi jika bank sentral ya menaikkan target inflasi kayak gitu, maka hal itu akan berdampak kepada meningkatnya jumlah yang sama kayak gitu. Jumlah yang sama pada inflasi, ekspektasi inflasi, dan suku bunga nominal. Nah, kemudian dalam model jangka panjang, kebijakan moneter tidak mempengaruhi variabel output real kayak gitu dan suku bunga real. Nah, jadi dalam jangka panjang ya kayak gitu. Dalam jangka panjang kayak gitu. Kebijakan moneter itu tidak mempengaruhi variabel output real atau YT dan suku bunga real RT. Nah, kemudian kita masuk kepada yang berikutnya yaitu kurva penawaran agregat dinamis atau disebut juga dengan kurva DAS yang mana kurva DAS ini menunjukkan hubungan antara output dan inflasi.
yang berasal dari kurva Phillips dan ekspektasi adaptif. Nah, adapun persamaannya ini ya, kayak gitu. Ada PT sama dengan PT minus 1 ditambah Pi dikali YT dikurang Y bar T ditambah VT gitu. Nah, kemudian dari persamaan ini menghubungkan inflasi dan output untuk nilai tertentu dari dua variabel eksogen, output alamiah dan goncangan penawaran. Nah, ini output alamiah ya, kemudian ini ada goncangan kayak gitu. Dan sebuah variabel yang telah ditentukan sebelumnya, tingkat inflasi periode sebelumnya. Nah, ini VT minus 1 ini kayak gitu. Nah, ini merupakan grafik ya. Gambar ini menunjukkan grafik hubungan antara inflasi dan output kayak gitu. Yang mana inflasi merupakan garis vertikal pada grafik ini dan output atau Y merupakan garis horizontal kayak gitu. Yang mana di sini kurva penawaran agregat dinamis ya melandai ke atas ketika tingkat output yang tinggi dikaitkan dengan inflasi yang tinggi. Nah, jadi ketika output naik kayak gitu, kemudian inflasi juga naik. Nah, maka kurva dinamis agregat supply ini dia akan melandai ke atas kayak gitu. Kemudian kurva DAS ini bergeser sebagai respon terhadap perubahan tingkat output alamiah inflasi sebelumnya dan guncangan penawaran. Kemudian selanjutnya yaitu kurva permintaan agregat dinamis. Nah, atau disebut juga dengan kurva DAD. Nah, kurva untuk mendapatkan kurva permintaan agregat dinamis ini, kita akan menggabungkan 4 persamaan dan kemudian mengeliminasi semua variabel endogen selain output dan inflasi. Nah, jadi untuk mendapatkan kurva DAD ini ya akan melalui beberapa tahap kayak gitu. Dan dimulai dengan adanya permintaan barang dan jasa, yang mana persamaan permintaan barang dan jasa yaitu YT sama dengan Y bar T dikurang alfa dikali RT dikurang P ditambah epsilon T. Nah, kemudian untuk mengeliminasi variabel endogen, yaitu tingkat suku bunga real atau RT ini, kita akan menggunakan persamaan Fisher. Yang mana persamaan Fisher sebelumnya ya kita telah jelaskan tadi kayak gitu. IT sama dikurang ET PT plus 1. Nah, di mana untuk menggantikan RT ini kita akan masukkan ya kayak gitu. Untuk mengeliminasi suku bunga real tadi kayak gitu. Nanti kita akan menggunakan persamaan Fisher kayak gitu. Sehingga persamaannya kita dapatkan yaitu YT sama dengan Y bar T dikurang alfa. Nah, di sini kita masukkan persamaan Fisher kayak gitu. Persamaan Fisher yaitu IT dikurang ET/PT plus 1 dikurang P ditambah epsilon T kayak gitu. Nah, jadi kemudian tahap berikutnya yaitu untuk mengeliminasi variabel endogen lainnya, tingkat suku bunga nominal atau IT kita gunakan persamaan kebijakan moneter. Yang mana kebijakan moneter tadi ya kita sudah juga jelaskan kayak gitu.
Adapun persamaannya yaitu IT sama dengan PT ditambah P ditambah do Pi dikali PT dikurang Pi bintang T ditambah do Y dikali YT dikurang Y bar T. Nah, untuk menggantikan IT, sebagaimana yang sudah ada di persamaan tadi ya, kayak gitu. Kita akan menggunakan kebijakan moneter ini untuk menggantikan tingkat suku, untuk mengeliminasi suku bunga nominal, kayak gitu. Kita masukkan sehingga dapatlah persamaannya seperti ini, YT sama dengan Y bar T dikurang alfa, kemudian kita masukkan PT ditambah P ditambah do Pi, kemudian dikali dengan PT dikurang Pi bintang T ditambah do Y dikali YT dikurang Y bar T. Kemudian dikurang dengan ET PT plus 1 dikurang P ditambah epsilon T. Nah, selanjutnya untuk mengeliminasi variabel endogen dari ekspektasi inflasi, nah setelah kita mengeliminasi tadi ya tingkat suku bunga real kayak gitu, kemudian juga tadi kita telah mengeliminasi variabel endogen yang kedua yaitu tingkat suku bunga nominal. Selanjutnya kita akan mengeliminasi variabel endogen dari ekspektasi inflasi yaitu ET PT plus 1 kayak gitu. Nah, kita akan menggunakan persamaan ekspektasi inflasi untuk menggantikan PT untuk ET ekspektasi inflasi di masa yang akan datang kayak gitu. Nah, sehingga persamaannya akan menjadi seperti ini ya, kayak gitu. YT sama dengan Y bar T dikurang alfa dikali Pi T ditambah P ditambah do Pi dikali Pi T dikali Pi bintang T ditambah do Y dikali Y T dikurang Y bar T dikurang Pi T dikurang P ditambah epsilon T. Nah, sebagaimana ya kayak gitu sesuai dengan tujuan persamaan ini. Nah, dari persamaan kurva permintaan agregat ini akan menggabungkan ya kayak gitu. Merupakan kurva yang menggabungkan antara output dan inflasi kayak gitu. Nah, jadi adapun tujuan akhirnya ya persamaan dari kurva permintaan agregat dinamis ini nantinya hanya akan ada variabel endogen ada dua variabel endogen yaitu output dan inflasi. Nah, kemudian kita perhatikan PT dan P positif di dalam kurung sehingga membatalkan yang negatif dan persamaan menjadi, nah ini ya kita diminta untuk memperhatikan PT gitu, PT dan P yang merupakan positif di dalam kurung ini ya kayak gitu, sehingga akan membatalkan yang negatif dan persamaan akan menjadi dari ini tadi ya kayak gitu. YT sama dengan Y bar T dikurang alfa. Nah, ini kita eliminasi ya, sehingga tinggal do Pi dikali PT dikurang Pi bintang T ditambah ininya sama ya kayak gitu, tetap sama ke belakangnya ditambah do Y dikali YT dikurang Y bar T ditambah epsilon T kayak gitu.
Nah, kemudian kita satukan istilah yang serupa dan menyelesaikan untuk YT ini. Dan kita akan mendapatkan eh, persamaan DAD ini ya, eh, dinamis agregat demand ini tadi kayak gitu. Persamaan ini yang mana dari persamaan ini persamaan yang terakhirnya ya, inilah persamaan dari eh, permintaan agregat dinamis kayak gitu. Eh, yang mana persamaan ini menghubungkan antara output dengan inflasi untuk nilai tertentu dari tiga variabel eksogen, yang mana ada tiga variabel eksogen ya kayak gitu. Y bar T, kemudian ada P bintang T, dan kemudian ada epsilon T gitu. Nah, nah selanjutnya kita masuk kepada the dynamic aggregate demand curve kayak gitu. Nah, selanjutnya kita akan ini ya melihat kayak gitu tentang uh, kurva kurva dinamis permintaan agregat. Nah, dari sini kita melihat ya garis vertikal ada inflasi atau V, kemudian di garis horizontal ada output Y kayak gitu. Yang mana ini merupakan kurva DAD kayak gitu, dinamis agregat demand, yang mana kita melihat ya uh, kurva DAD ini miring ke bawah kayak gitu. Ketika inflasi naik, bank sentral menaikkan suku bunga sehingga mengurangi permintaan barang dan jasa kayak gitu. Nah, jadi ketika inflasi naik ya kayak gitu. Ketika inflasi naik, maka bank sentral akan menaikkan suku bunga real. Nah, sehingga ketika suku bunga real naik akan mengurangi permintaan terhadap barang dan jasa kayak gitu. Kemudian kurva DAD dinamis agregat demand bergeser sebagai respon terhadap perubahan tingkat output alamiah, target inflasi dan guncangan permintaan. Nah, jadi itu ya kayak gitu yang menyebabkan DAD ini miring ke bawah, yaitu karena ada perubahan tingkat output alamiah kayak gitu, adanya target inflasi dan adanya goncangan permintaan. Kemudian kita juga melihat ya yang mana ini merupakan keseimbangan jangka pendek kayak gitu. Yang ini tadi keseimbangan, kita masuk kepada keseimbangan jangka pendek. Nah, keseimbangan jangka pendek ini, keseimbangan jangka pendek ekonomi ditentukan oleh perpotongan antara kurva permintaan agregat kurva permintaan agregat dinamis atau DAD kayak gitu, dan kurva penawaran agregat dinamis. Nah, ini. Nah, jadi keseimbangan jangka pendek ya, keseimbangan jangka pendek ekonomi itu ditentukan oleh perpotongan antara kurva DAS dan kurva DAD kayak gitu. Nah, pada setiap periode perpotongan antara DAD dan DAS menentukan nilai persamaan jangka pendek inflasi dan output. Nah, pada titik keseimbangan A, output berada di bawah level alami kayak gitu. Nah, mana ya output berada pada di bawah level alaminya. Nah, ini dia pada titik A kayak gitu. Nah, selanjutnya pertumbuhan jangka panjang. Nah,
tingkat output alamiah perekonomian tumbuh dari waktu ke waktu. Nah, karena pertumbuhan penduduk, akumulasi modal, dan kemajuan teknologi. Jadi, eh, pada jangka panjang ya, kayak gitu. Tingkat output alamiah perekonomian itu eh, dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, kayak gitu. Akumulasi modal dan kemajuan teknologi. Nah, secara alamiah ini ya yang mempengaruhi kayak gitu. Nah, oleh karena itu, kita dapat menganggap pertumbuhan tersebut sebagai pertumbuhan eksogen yang ditentukan di luar model ini. Nah, jadi ini kayak pertumbuhan penduduk, akumulasi modal, dan kemajuan teknologi ini merupakan pertumbuhan eksogen ya yang berasal dari luar model ini kayak gitu. Nah, adapun ya gambar di bawah ini kayak gitu. Gambar 15.5 ini eh, mengilustrasikan efek dari peningkatan eksogen kayak gitu. Di sini eh, mengilustrasikan ya kayak gitu. Ilustrasikan adanya efek dari peningkatan eksogen kayak gitu. Eh, tingkat output alamiah mempengaruhi baik kurva permintaan agregat dinamis dan kurva penawaran agregat dinamis atau kedua kurva tersebut bergeser kayak gitu. Bahkan keduanya bergeser ke kanan dengan jumlah yang persis. Di sini kita melihatnya kayak gitu. Eh, di sini kita melihat yang mana ya guncangan penawaran dalam periode T menggeser dinamika kurva penawaran agregat dinamis ke atas kayak gitu dari DAS1 DAS DAST minus 1 yang mana ini merupakan ini ya eh, dinamis agregat supply sebelum waktu sebelumnya kayak gitu. Itu bergeser ke uh, dinamis agregat supply uh, saat ini kayak gitu. Ini yang kita melihat kayak gitu. Adanya pergeseran uh, kurva penawaran agregat. Gitu. Nah, kemudian permintaan agregat dinamis tidak berubah kayak gitu. Nah, kemudian keseimbangan jangka pendek perekonomian bergerak dari titik A ke titik B. Gitu. Dari sini tadi ya, karena ada pergeseran DAST minus 1 ke DAST ini, keseimbangan yang pada mulanya berada pada titik A, kayak gitu. Kemudian berpindah kepada titik B. Pada titik B. Dan kemudian inflasi naik dan output turun. Kayak gitu. Kita melihat ya, kayak gitu. Inflasinya naik, kayak gitu. Sedangkan outputnya turun, kayak gitu. Kemudian eh, pada periode berikutnya, kayak gitu. Pada periode berikutnya, T plus 1, kurva penawaran agak-agak dinamis bergeser ke titik DAS T plus 1. Sehingga perekonomian bergerak ke titik C. Kayak gitu. Nah ya, dari titik B ini, kayak gitu. Bergeser ke bawah, kayak gitu. Menuju pada DAS T plus 1. Sehingga titik keseimbangannya, equilibriumnya berubah dari titik B ke titik C kayak gitu. Yang mana mengakibatkan ya kayak gitu. Tingkat inflasi turun, kita melihat ya inflasi turun kayak gitu. Kemudian uh, output masih berada di bawah tingkat alamiah. Kemudian guncangan penawaran telah kembali ke nilai normalnya yaitu 0. Namun ekspektasi inflasi tetap tinggi. Nah tadi ya kita sebutkan kayak gitu.
inflasi tetap tinggi kayak gitu. Dan akibatnya perekonomian hanya kembali secara bertahap ke titik awal keseimbangan, yaitu titik kayak gitu. Ini bertahap ya kayak gitu, bertahap sehingga nanti akan kembali lagi kepada ke titik A. Nah, nah itu guncangan terhadap penawaran masyarakat. Nah, kemudian di sini juga ini kan ya diperlihatkan bahwasanya respon dinamis terhadap guncangan penawaran kayak gitu. Yang mana pada gambar ini ya, guncangan penawaran satu periode kayak gitu. PT ini ya mempengaruhi output untuk banyak periode kayak gitu. Nah, jadi guncangan penawaran ya satu periode kayak gitu uh, akan berdampak kepada uh, berpengaruh terhadap output pada banyak periode kayak gitu. Kita melihat di sini ya, kayak ini output kayak gitu. Nah, jadi banyak periode yang terpengaruh oleh akibat adanya guncangan penawaran dinamis ini. Kemudian juga kita melihat kayak gitu respon dinamis terhadap guncangan penawaran ini, yaitu terhadap inflasi. Ini tadi terhadap output ya kayak gitu. Sekarang kita melihatnya dari inflasi. Nah, karena ekspektasi inflasi menyesuaikan diri secara perlahan, nah, maka inflasi aktual tetap tinggi selama beberapa periode. Jadi karena ekspektasi inflasi menyesuaikan diri ya secara perlahan kayak gitu, sehingga inflasi aktual ini kayak gitu tetap tinggi, tetap tinggi selama beberapa periode. Nah, pada akhirnya baru menurun kayak gitu. Nah, kemudian juga kita melihat di sini ya kayak gitu. Suku bunga RIM membutuhkan banyak periode untuk kembali ke tingkat suku bunga alami. Nah, ini ya kayak gitu. Suku bunga RIM ini membutuhkan banyak periode kayak gitu untuk bisa kembali ke tingkat suku bunga alami. Kita melihat ya di sini pergerakannya kayak gitu. Nah, ini efek dari goncangan tadi ya. Nah, kemudian efek goncangan penawaran PT ini ya, goncangan penawaran terhadap inflasi dan suku bunga kayak gitu. Nah, perilaku suku bunga nominal bergantung pada perilaku inflasi dan suku bunga real. Jadi ini terhadap suku bunga real ya kayak gitu. Nah, kemudian kita masuk pada guncangan pada permintaan agregat. Nah, guncangan pada permintaan agregat. Nah, di gambar 15.8 ini ya, kita melihat adanya efek dari guncangan permintaan positif pada periode T yang berlangsung selama periode. Nah, jadi kita ini mengasumsikan ya kayak gitu adanya goncangan selama 5 periode, berlangsung selama 5 periode. Nah, dari goncangan ini menggeser ya kurva permintaan agregat dinamis ke kanan dari DAD T minus 1 yang mana ya keseimbangannya berada pada titik A kayak gitu, berpindah kepada ke DADT. Nah, berpindah ke titik B. Nah, dan ini berdampak kepada output naik kayak gitu. Kemudian inflasi juga naik kayak gitu. Karena adanya
guncangan permintaan ini kayak gitu. Nah, kemudian ekonomi bergerak dari titik A ke titik B ini tadi ya kayak gitu. Ekonomi berkembang bergerak dari titik A ke titik B. Nah, kemudian keduanya inflasi dan output meningkat ya. Tadi ya setelah saya sebutkan tadi kayak gitu. Inflasi meningkat eh, kemudian output juga meningkat kayak gitu. Nah, pada periode berikutnya kita ini mengasumsikan 5 periode ya kayak gitu. Pada periode berikutnya kurva penawaran agregat dinamis bergeser ke kurva penawaran DAST plus 1 karena meningkatnya ekspektasi inflasi. Nah, kemudian perekonomian bergerak dari titik B ke titik C. Nah, jadi dari DAS eh, dari DAST minus 1 tadi ya kayak gitu bergeser kepada DAST plus 1 sehingga perekonomian bergerak dari titik B ke titik C. Nah, ini naik ya kayak gitu sama 5 periode yang kita asumsikan tadi kayak gitu. Dari perekonomian mulai bergerak dari titik B ke titik C, ke titik D, ke titik E kayak gitu sampai ke titik F. Nah, kemudian pada titik G kayak gitu. Pada titik G ini ketika guncangan permintaan menghilang setelah 5 periode, nah diasumsikan lagi kayak gitu. Setelah 5 periode, guncangan permintaan tersebut diasumsikan menghilang kayak gitu. Nah, kemudian kurva permintaan agregat dinamis bergeser kembali ke posisi awalnya dan perekonomian bergerak dari titik F ke titik G. Nah, ini tadi ya kayak gitu dari titik F ke titik G. Nah, selanjutnya output turun di bawah tingkat alamiahnya dan inflasi mulai turun. Output turun ya kayak gitu dari sini kayak gitu turun ke titik ini kayak gitu dari sini ke sini kayak gitu output menurun kemudian inflasi juga turun kepada titik mulai juga inflasi juga mulai turun kayak gitu. Nah, seiring waktu kurva penawaran agregat dinamis mulai bergeser ke bawah dan ekonomi secara bertahap kembali ke keseimbangan awal. Nah, jadi begitu ya prosesnya kayak gitu. Sehingga nanti pada akhirnya perekonomian itu akan kembali lagi kepada titik awalnya kayak gitu, keseimbangan pada titik A. Nah, itu itu ya kayak gitu. Kita melihat guncangan pada permintaan agregat kayak gitu. Nah, kemudian kita juga melihat ya pergeseran dalam kebijakan moneter. Nah, pergeseran dalam kebijakan moneter. Nah, penurunan target inflasi secara permanen pada periode T menggeser kurva permintaan agregat dinamis ke kiri dari DADT minus 1 ke DADT. Nah, ini ya. DADT minus 1 ke DADT kayak gitu. Nah, ini dia. Nah, yang mana kemudian ia bertahan di situ kayak itu. Pada awalnya perekonomian bergerak dari titik A ke titik B. Nah, dari titik A ke titik B. Dari titik A ke titik B ini adanya penurunan inflasi ya. Penurunan inflasi, kemudian juga penurunan output. Output turun kayak gitu. Dan inflasi juga turun.
Kemudian baik inflasi maupun output turun. Nah, pada periode berikutnya, karena ekspektasi inflasi turun, kurva penurunan agregat dinamis bergeser ke bawah. Nah, pada periode berikutnya, ekspektasi inflasi turun, kurva penawaran agregat dinamis bergeser ke bawah. Nah, ini ya, bergeser ke bawah, kayak gitu. Nah, ekspektasi inflasi turun, sehingga kurva penawaran agregat dinamis atau DAS, kayak gitu, turun ke bawah, bergeser ke bawah. Nah, kemudian perekonomian bergerak dari titik B ke titik C, dari titik B ke titik C ya, kayak gitu. Pada periode T, waktu sesudahnya, waktu yang akan datang. Kemudian berjalannya waktu seiring dengan ekspektasi inflasi yang turun dan kurva penurunan agregat dinamis berulang kali bergeser ke bawah, perekonomian mendekati keseimbangan baru di titik Z. Nah, jadi seiring berjalannya waktu ya kayak gitu. Kurva penawaran agregat dinamis kayak gitu atau DAS ini berulang kali bergeser ke bawah kayak gitu. Berulang kali bergeser ke bawah sehingga pada berada pada perekonomian di titik Z kayak gitu, keseimbangan pada titik Z. Nah, kemudian output kembali ke tingkat alamiahnya, Y all ini ya kayak gitu, Y alamiah di sini ya di titik Z sudah kembali lagi itu yang mana tadi dari kita mulainya dari titik A ya keseimbangannya kayak gitu. Kemudian turun ke titik B, yang mana ini dari titik A ke titik B ini efek dari adanya penurunan output dan penurunan inflasi kayak gitu. Kemudian dari titik B turun ke titik C dan seiring berjalannya waktu kayak gitu. Perekonomian akan kembali ke titik akan terus menurun kayak gitu sehingga akan membuat titik baru lagi kayak gitu. Dan output kembali ke tingkat alamiahnya kayak gitu pada titik Y bar AL all ini titik Z. Nah, dan pada akhirnya juga kayak gitu ya inflasi yang dari 2% tadi ya kayak gitu akhirnya uh, turun kayak gitu, turun rendah uh, di angka 1%. Nah, ini efek dari uh, pergeseran dalam kebijakan moneter kayak gitu. Nah, kemudian kita juga melihat ya kayak gitu. Kita melihat respon dinamis terhadap penurunan target inflasi. Respon dinamis terhadap penurunan target inflasi. Nah, mengurangi target tingkat inflasi menyebabkan output turun di bawah tingkat alamiahnya untuk sementara waktu. Kemudian output akan pulih secara bertahap. Nah, jadi ketika kita mengurangi tingkat inflasi ya kayak gitu akan menyebabkan output juga turun kayak gitu. Nah, output YT ini ya juga akan turun di bawah pada tingkat alamiahnya kayak gitu. Namun pada akhirnya nantinya kayak gitu output juga akan kembali pulih kayak gitu secara bertahap. Nah, kemudian respon dinamis ya terhadap penurunan target inflasi terhadap inflasi kayak gitu, periode inflasi. Nah, karena ekspektasi menyesuaikan diri secara perlahan,
maka dibutuhkan beberapa periode bagi inflasi untuk mencapai target yang baru. Nah, jadi karena ini ya, karena ekspektasi menyesuaikan diri kayak gitu secara perlahan, maka dibutuhkan beberapa periode bagi inflasi kayak gitu ini, bagi inflasi untuk mencapai target yang baru. Kemudian juga untuk mengurangi inflasi, Bank Sentral menaikkan suku bunga real untuk mengurangi permintaan agregat. Suku bunga real secara bertahap eh, kembali ke tingkat suku bunga alamiahnya. Di sini kita melihat ya kayak gitu. Secara bertahap suku bunga real kayak gitu. Kembali ke tingkat suku bunga alamiahnya. Nah, dari naik turun turun turun. Nah, akan kembali lagi kepada tingkat suku bunga alamiahnya. Nah, kemudian kenaikan awal suku bunga real akan menaikkan suku bunga nominal. Nah, jadi ketika suku bunga real naik ya, kayak gitu, juga akan berdampak kepada naiknya suku bunga nominal. Nah, ketika inflasi dan suku bunga real turun, nah, ketika inflasi dan suku bunga real turun, suku bunga nominal juga akan turun, kayak gitu. Nah, seperti gambar di sini, kayak gitu. Nah, baik, mungkin itu ya presentasi pada kali ini, kayak gitu. Adapun yang dapat kita simpulkan kayak gitu. Yang pertama itu adanya model dinamis agregat demand dan model dinamis agregat supply kayak gitu. Menggabungkan 5 hubungan, yaitu persamaan seperti kurva IS untuk pasar barang kayak gitu. Tadi juga kita sudah melihat adanya persamaan Fisher, kemudian adanya persamaan kurva Phillips, kemudian ada persamaan untuk ekspektasi inflasi dan aturan kebijakan moneter. Nah, kemudian keseimbangan jangka panjang dari model ini bersifat klasik kayak gitu. Output dan suku bunga real berada pada tingkat alamiahnya, tidak tergantung pada kebijakan moneter. Nah, jadi output dan suku bunga ya kayak gitu. Output dan suku bunga real itu berada pada tingkat alamiahnya dan tidak tergantung pada kebijakan moneter. Nah, target inflasi bank sentral menentukan inflasi, ekspektasi inflasi, dan suku bunga nominal. Jadi, adanya target inflasi bank sentral akan menentukan inflasi, ekspektasi inflasi, dan suku bunga nominal. Kemudian model DAD dan DAS tadi kayak gitu dapat digunakan untuk menentukan dampak langsung dari guncangan terhadap perekonomian dan dapat juga digunakan untuk menelusuri dampak guncangan dari waktu ke waktu. Nah, kemudian parameter dari aturan kebijakan moneter akan mempengaruhi kemiringan kurva DAS kayak gitu. Jadi parameter dari aturan kebijakan moneter akan berpengaruh terhadap kemiringan kurva dinamis agregat supply. Sehingga parameter tersebut menentukan apakah guncangan penawaran memiliki dampak yang lebih besar pada output atau inflasi. Nah, jadi dari sini kita dapat melihat ya kayak gitu. Apakah guncangan penawaran memiliki dampak yang lebih besar pada output atau Y atau kepada inflasi atau P tadi kayak gitu. Nah, dengan demikian Bank Sentral menghadapi trade-off antara variabilitas output dan variabilitas inflasi. Kemudian model dinamis agregat demand dan model dinamis agregat supply juga mengasumsikan bahwa prinsip Taylor berlaku, yaitu bahwa bank sentral merespon kenaikan inflasi dengan menaikkan suku bunga real.
Nah, jika tidak, perekonomian akan menjadi tidak stabil dan inflasi akan menjadi tidak terkendali. Nah, jadi, bentuk respon bank sentral ya, kayak gitu. Eee, dari adanya inflasi kayak gitu, maka, bank sentral menaikkan suku bunga realnya, sehingga, perekonomian menjadi tidak akan menjadi tidak stabil dan inflasi akan menjadi tidak terkendali. Nah, jika tidak dinaikkan ya, kayak gitu. Jika tidak, maka perekonomian akan, menjadi tidak stabil dan, inflasi akan menjadi tidak terkendali. Nah, oleh karena itu, eee, bank sentral, harus menaikkan suku bunga realnya. Nah, baik, mungkin, itu saja pemaparan materi dari saya, yaitu tentang, eee, model dinamik dari, fluktuasi ekonomi. Baik, sekian, semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.